Kemudian juga di saat yang sama pemirsa ada istilah gemoy yang ramai muncul di media sosial yang ditujukan kepada Prabowo Subianto. Apa pula efek dari istilah gemoy bagi popularitas Prabowo di kalangan milenial pemirsa? Dan di sisi Ganjar Pranowo, capres nomor urut 3 ini mulai melontarkan kritikan-kritikannya terhadap Joko Widodo. Apakah kritikan itu mendongkrak popularitas Ganjar atau justru malah sebaliknya menurunkan popularitas Ganjar? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Direktur LSI DNIJA yaitu ada Mas Aji Alfarabi yang hadir ke studio kami. Selamat sore Mas Aji. Ketemu lagi kita Mas Aji. Kemudian juga ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, yang itu kita akan menuju ke Prof. Burhanuddin Muhtadi. Sudah bergabungkah bersama kami? Baik, ya, tampaknya sudah bergabung. Baik, kemudian juga di studio kami sudah hadir pemirsa pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi, yaitu ada Bung Henry Satrio. Selamat sore. Selamat sore. Oke, baik. Pertama saya ingin ke Mas Aji dulu. Mas Aji, ada istilah-istilah gemoy, kemudian juga ada istilah-istilah yang lain, misalkan adalah soal politik dinasti, kemudian juga mencatat adanya soal putusan MK yang berkaitan dengan politik dinasti, kemudian kemunduran demokrasi. Ini apa artinya bagi hasil survei ini yang kita lihat Prabowo Gibran ini unggul? Bisa di breakdown nggak Mas Aji? Iya, isu ini kan mulai kuat pasca putusan MK ya. Muncul isu dinasti, muncul isu soal kualitas demokrasi kita dan lain-lain. Dan begitu masif ya, terutama kita lihat di media sosial, kemudian banyak juga pembahasan-pembahasan di media konvensional. Sehingga dalam survei yang kita kerjakan di awal November kemarin, kita mencoba menguji ya isu-isu itu seberapa besar kemudian isu ini berpengaruh ke elektabilitas pasangan capres. Dan hasilnya memang ada pengaruhnya ya, sebetulnya isu dinasti, isu soal kualitas demokrasi dan lain-lain, tapi memang pengaruhnya segmented di kalangan pemilih terpelajar. Jadi kalau kita lihat ada dua indikator yang bisa terlihat dari hasil survei kita. Yang pertama adalah kalau kita lihat secara approval rating Pak Jokowi ya di pemilih kelompok terpelajar memang mengalami penurunan ya, walaupun penurunannya sekitar 2-3%, tapi ada sentimen negatif di situ. Tapi di pemilih kelas menengah bawah atau kelompok masyarakat wong cilik justru ada kenaikan dari sisi kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi. Yang kedua adalah kita lihat dari sisi pasangan capres ya, karena Prabowo Gibran adalah pasangan capres yang kuat asosiasinya terhadap Pak Jokowi karena ada Mas Gibran di situ. Namun dari sisi elektabilitas justru di pemilih kelas menengah bawah ada kenaikan elektabilitas dari Pak Prabowo dan Mas Gibran di segmen pemilih kelas bawah, sementara di kelas atas memang mengalami sedikit penurunan di kelas kelompok terpelajar. Dan di situ memang kelihatan misalnya Mas Anies dan Gus Imin mendapat limpahan suara dari kelompok terpelajar ke dukungannya ke pasangan ini. Kita lihat dari angka ini Mas, 40,3% begitu melesat ya Mas, jauh meninggalkan pasangan yang dari lainnya. Data ini tadi juga kami sampaikan bahwa memang dengan posisi per hari ini maka Pilpres kemungkinan terjadi dalam 2 putaran, dan dari angka Pak Prabowo yang mencapai 40,3%, maka kemungkinan besar 1 tiket sudah bisa dicapai oleh pasangan Prabowo Gibran, tinggal 1 tiket lagi. Dan 1 tiket ini memang kita melihat masih ada peluang 2 pasangan, baik Pak Ganjar maupun Pak Mahfud maupun Anies Caimin untuk merebut tiket yang kedua. Karena selisih elektabilitas 2 pasangan ini hanya sekitar 8%. Oke, kalau kita lihat di Ganjar kan terjadi turun ya suaranya, penurunan suara. Kemudian Anies ini agak sedikit melesat suaranya. Fenomena ini kenapa bisa terjadi? Apa faktor-faktornya Mas Aji? Ya, dari sisi Ganjar Mahfud sendiri memang ada beberapa alasan yang kita temukan dalam survei kita. Yang pertama adalah memang kita melihat bahwa strategi ataupun pilihan PDIP ataupun kubu Ganjar untuk mengangkat isu-isu soal politik dinasti, kemudian isu soal demokrasi dan lain-lain, ternyata sebetulnya tidak banyak berpengaruh ke pemilih secara mayoritas. Memang tadi ada pengaruh di pemilih kelas menengah atas, tapi untuk pemilih secara keseluruhan tidak banyak pengaruhnya. Justru kita melihat serangan terhadap Pak Jokowi ini yang kemudian menyebabkan ada sedikit penurunan pemilih Pak Jokowi yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi lari dari kubu Ganjar Mahfud. Dan jangan lupa, hampir semua survei yang kita kerjakan sejak awal, suara atau dukungan terhadap Pak Ganjar sebetulnya juga banyak datang dari pemilih Pak Jokowi ya. Sehingga ketika kemudian kubu Ganjar Mahfud memilih menyerang ya ataupun mengangkat isu-isu yang kemudian langsung menyerang pemerintahan Pak Jokowi, ini kemudian mengalami koreksi dari sisi dukungan mereka terhadap Pak Ganjar. Kita butuh pembanding, bukan hanya LSI DNIJA, kita juga libatkan Mas Burhanuddin Muhtadi dari indikator. Bagaimana hasilnya? Apakah sama signifikannya kenaikan Prabowo Subianto dan juga Gibran meninggalkan pasangan lain, atau seperti apa, Pak Burhan? Ya, sepertinya kalau kita melakukan riset pada hari-hari ini, terutama pasca pendaftaran Capres-Cawapres, itu kita akan mendapatkan kesimpulan yang kurang lebih sama. Jadi saya termasuk yang kaget ya ketika
kami melakukan survei akhir Oktober awal November, 3 survei yang kami lakukan, 2 melalui by phone, ya, 1 melalui survei tatap muka, itu hasilnya konsisten. Nah, terjadi perubahan opini luar biasa, terutama pasca pendaftaran. Awalnya saya punya ekspektasi terjadi penurunan Prabowo Gibran, terutama kalau kita melihat sentimen negatif di media sosial. Tapi ternyata apa yang saya rasakan secara personal itu tidak terkonfirmasi secara empirik. Karena pendukung Presiden Jokowi itu justru melakukan migrasi atau eksodus besar-besaran dari Ganjar Mahfud ke Prabowo Gibran. Jadi apa yang terjadi di media sosial sering saya sebut seperti badai dalam secangkir kopi. Karena efek elektoralnya tidak terlihat di lapangan. Jadi misalnya Andro, kalau kita tanya siapa capres-cawapres yang didukung oleh Presiden Jokowi, itu ternyata ada perubahan luar biasa. Sebelumnya mayoritas menjawab Ganjar, tetapi survei akhir Oktober awal November itu mereka menganggap Prabowo lah yang paling didukung oleh Presiden Jokowi. Dan di saat approval rating Presiden Jokowi masih sekitar 75,8% di data indikator, itu sangat berarti sekali, ya, it matters a lot, ya, ketika Presiden yang approvalnya tinggi itu kemudian masih atau memberikan semacam dukungan kepada salah satu capres. Nah, hubungan Ganjar dengan Prabowo ini istilahnya itu seperti bejana berhubungan. Jadi kalau misalnya satu naik, kemungkinan besar punya efek kepada yang lain. Nah, ketika Mas Ganjar dan pendukungnya melakukan semacam strategi politik untuk menggempur Prabowo Gibran, itu yang terjadi adalah disasosiasi antara Ganjar dengan Presiden Jokowi. Jadi menurut saya ada semacam efek balik, ya, dari kritik untuk tidak mengatakan serangan kepada Prabowo Gibran, terutama dari basis Presiden Jokowi. Data saya mulai terjadi penurunan besar-besaran, terutama di 2 kantong Presiden Jokowi, yaitu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi yang menarik, meskipun ada pemilih baru dari pendukung Jokowi, juga diikuti oleh sedikit penurunan dari basis lama Pak Prabowo. Jadi kurang lebih sekitar 2%. Basis pemilih Pak Prabowo yang lari ke Anies Baswedan ketika Prabowo memilih Gibran sebagai cawapresnya. Jadi ada yang datang, ada yang pergi, tetapi overall pemilih Prabowo dari basis pemilih Jokowi itu masih lebih banyak. Oke. Jadi yang diuntungkan dalam konstelasi sekarang adalah Prabowo dan Anies Baswedan. Sementara Ganjar adalah calon presiden yang paling dirugikan oleh munculnya konstelasi Gibran. Itu kira-kira data dari indikator. Sekarang saya ingin ke Mas Henry Satrio. Yang paling diuntungkan adalah Prabowo Gibran, kemudian yang dirugikan adalah Ganjar Mahfud. Kemudian ditambah lagi dengan istilah ada gemoy yang ditujukan kepada Prabowo Subianto. Nah, apakah ini merupakan faktor yang sangat menentukan sekali untuk elektabilitas pasangan calon ini, dan apakah ini akan terus konsisten sampai dengan pembelian suara? Masih ada sekitar 85 atau mungkin 86 hari lagi menuju Pilpres. Nanti kita akan jawab Mas Henry, ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Mas Henry Satrio, menjawab pertanyaan menggantung tadi termasuk soal efek gemoy ini tadi. Ini kayaknya sukses juga ini, ya, tim sosial medianya ini untuk meningkatkan elektabilitasnya khususnya di mata kalangan pemuda. Ya, saya juga senang-senang aja sih kalau gemoy ini menjadi hal yang positif, ya. Sesuai bentuk body juga. Jadi, tapi ini emang menarik, ya, faktor gemoy ini. Selain itu juga kan Pak Prabowo nih dicitrakan oleh anak-anak zilenials ini figur kakek, ya. Jadi kakek-kakek gemoy. Nah, mereka itu melihat Pak Prabowo seperti kakeknya pada saat mereka berkunjung ketemu kakeknya. Kakeknya itu kan kadang-kadang kasih nasihat panjang, kadang-kadang marah-marah, tapi kadang-kadang baik juga, lucu juga. Jadi semuanya gitu. Jadi pada saat zilenials ini melihat Prabowo, bayangannya adalah kakeknya. Ditambah gemoy suka joget-joget, ya lucunya kakeknya juga kadang-kadang suka begitu-begitu juga kan untuk menyenangkan cucu-cucunya tuh. Ya, kalau kemudian ini menjadi fenomena yang baru, boleh-boleh aja, dan nampaknya juga itu dikapitalisasi oleh timnya Pak Prabowo kan. Justru Mas Gibrannya agak disimpan dulu nih, dan Pak Prabowo terus-menerus dinaikkan. Jadi selama itu positif ya nggak apa-apa, tapi memang begini, hati-hatinya adalah dalam hasil disertasi saya itu tentang momentum politik, ada variabel aktivitas media sosial. Itu pengaruhnya tidak signifikan terhadap elektabilitas, tapi pengaruh ke popularitas berpengaruh. Ini juga diperkuat oleh hasil surveinya Kedai Kopi tuh. Jadi anak-anak muda itu memang punya pilihan, tapi pada saat menentukan pilihan finalnya
dia akan tanya ke orang tua mereka juga tuh. Jadi timnya Pak Prabowo juga harus hati-hati menyikapi media sosial ini, karena di sisi lain juga ada tren-tren lain yang mesti mereka lawan juga, karena kan ada beberapa tren yang hadir di media sosial tentang berbagai isu yang terjadi di masyarakat. Tapi juga. kemasan Gemoy bisa menutupi rekam jejak mungkin tudingan personalisasi Prabowo yang dianggap temperamen oleh sebagian pihak, program-program yang dulu pernah dijalankan Prabowo bisa nggak ketutup sama yang sekarang viral? Iya, minimal kan rakyat banyak terhibur dengan joget-jogetnya Pak Prabowo kan. Terhibur doang Mas. Emosi itu akan terlihat nanti pada saat misalnya dia debat atau pada saat dia menyampaikan orasi. Kan Pak Prabowo terlihat lebih emosi waktu 2019 kan pada saat menyampaikan orasi. Gitu ya. Kalau pada saat debat malah sering memuji Pak Jokowi kan. Jadi momennya itu memang masih panjang, makanya timnya Pak Prabowo menurut saya harus hati-hati dan pelan-pelan menyikapi fenomena gemoy ini, karena dalam sebuah fenomena itu ada hal yang menjadi tantangan si fenomena itu sehingga turun, yang namanya bosen itu. Kalau terus-terusan gemoy lagi lama-lama kan orang bosen. Nah, terus tadi kan Tisa juga nanya kenapa Mas Ganjar turun terus tuh. Jadi memang kalau dari hasil surveinya Kedai Kopi juga begitu trennya, Prabowo naik, Ganjar turun, Aniesnya naik gitu ya. Nah ini kalau menurut saya Mas Ganjar ini sekarang menghadapi situasi di pemilih DNA-nya PDI Perjuangan ya. Jadi kalau saya melihat PDI Perjuangan ini memang DNA-nya itu DNA perlawanan. Makanya pada saat 99 itu menjulang tinggi itu 33,75% kalau saya tidak salah elektabilitasnya PDI Perjuangan. Nah pada saat berkuasa DNA-nya ternyata bukan DNA berkuasa tuh, turun drastis ke 18%, terus sampai 14% di 2004. Nah pada saat dimasuk ke pemilu 2014 itu DNA perlawanannya naik lagi karena harus berhadapan dengan Pak Prabowo yang waktu itu diistilahkan sebagai perwakilan Orde Baru yang ingin juga dicegah oleh masyarakat untuk berkuasa. Karena perlawanan terhadap Orde Baru itu naik lagi nih. Ditambah lagi kan ada figur Pak Jokowi ya, 18% sampai akhirnya 19%. Nah sekarang itu karena DNA-nya perlawanan, bingung yang mau dilawan siapa. Karena Pak Jokowinya kan pindah, sementara ada juga pendukungnya PDI Perjuangan yang sangat mencintai Pak Jokowi gitu. Jadi saya tadi menyebutnya waktu off air tuh lokoisme itu ya. Jadi banyak di sekitaran Mas Ganjar kalau menurut saya itu masih agak bingung dan canggung juga menghadapi situasi ini, karena saya yakin beberapa orang atau banyak orang bergabung dengan Ganjar Pranowo mendukung PDI Perjuangan atau satu koalisi dengan PDI Perjuangan karena tidak ingin jauh-jauh dari Pak Jokowi. Begitu Pak Jokowinya pindah, bingung juga nih mereka. Ditambah lagi itu tadi DNA-nya belum terbentuk. Jadi menurut saya kalau kemudian Mas Ganjar tidak buru-buru rebound, ini bisa bahaya karena asal muasal DNA-nya PDI Perjuangan tadi ada di angka 14%. Kalau kemudian tidak segera rebound, terus kemudian turun 14%, ini bisa dua hal, memberikan tiket satu putaran ke Prabowo. Atau mempersilahkan Anies Baswedan bertarung melawan Pak Prabowo di putaran kedua. Jadi hati-hati juga nih, karena semua lembaga survei trennya sama tuh, turun terus. Baik, sekarang saya ingin ke Mas Aji. Mas Aji menunjukkan bahwa sepakat ini walaupun belum dirilis ya yang terbaru dari Kedai Kopi. Terakhir kami September memang, sekarang lagi turun Mas. Tapi memang dilihat bahwa ternyata memang sepakat bahwa trennya Prabowo Gibran ini justru naik. Tapi satu yang menarik tadi disampaikan bahwa soal gemoy ini kayaknya nggak bakal long lasting. Orang juga bisa bosen lama-lama disodori soal kegemoyannya. Karena bisa saja nanti pas di endingnya mungkin ya milenial nanya ke orang tuanya pilih siapa ya gitu. Ini akan linear terus nggak Prabowo? Saya pikir ini kan strategi pembuka aja dari Prabowo Gibran ya. Artinya ada dua hal yang ingin dicapai di situ. Yang pertama adalah bagaimana kemudian ingin mengubah persepsi publik terhadap personality Pak Prabowo yang dikenal keras, kemudian kaku ya, ke persepsi yang lebih lebih cair, kemudian lebih santai, dan itu sebetulnya cocok untuk bukan hanya pemilih kelas milenial sebetulnya, tapi kalau kita lihat ya, pemilih kelas menengah bawah juga sebetulnya lebih gampang untuk diberikan konten-konten kampanye yang ringan ya. Jadi ini sebetulnya lebih konten kampanye yang ringan untuk menunjukkan bahwa sosok Prabowo adalah bukan sosok yang kaku, bukan sosok yang seram ya, tapi sosok yang memang cair dan mudah untuk berinteraksi. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari sisi medium kampanye saat ini, di mana pemilih milenial kita itu kan
kurang lebih kalau kita total ya dari pemilih milenial plus Gen Z itu kan kurang lebih sekitar 53-54%. Dan medium saat ini yang kemudian lebih gampang untuk menjangkau pemilih seperti ini adalah TikTok, kemudian Instagram dan lain-lain yang sebetulnya gampang viral dengan konten-konten seperti ini. Jadi saya setuju sama Mas Hendrik ya bahwa memang tidak akan mudah bagi pemilih di media sosial untuk terkonversi menjadi elektabilitas. Namun dari sisi pesan kampanye ini adalah pesan kampanye yang efektif ya untuk masuk minimal untuk mengubah persepsi. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari sisi naiknya suara Prabowo dan Gibran ini bukan semata-mata karena hanya faktor Prabowo ya. Dalam survei yang kita kerjakan juga terlihat ada efek Gibran. Jadi Gibran efek sebetulnya sudah mulai bekerja. Dan minimal kita lihat dari 3 data empiris yang bisa dipakai. Yang pertama adalah kelompok pemilih generasi milenial yang terlihat ada peningkatan suara Prabowo di survei kita di Oktober 2023 ketika 1 bulan setelahnya di November kita melakukan survei ada peningkatan dari 38 ke 45%. Kemudian yang kedua di sisi basis teritorial terutama Jawa Tengah juga ada peningkatan suara Prabowo Gibran yang signifikan di Jawa Tengah. Jadi di survei sebelumnya hanya kurang lebih 10%, saat ini sudah di angka 24%. Dan yang ketiga adalah pemilih yang terasosiasi atau yang puas dengan kinerja Pak Jokowi. Ini juga mengalami peningkatan. Jadi Gibran efek juga bekerja selain faktor Prabowo sendiri. Sehingga memang ada peningkatan dari suara Prabowo Gibran. Itu versi dari LSI Denny J.A. Prof Burhan, kami ingin dengar jawaban dari Prof Burhan. Mungkinkah Ganjar Mahfud atau Anies dan juga Imin bisa menyalip Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024? Sesaat lagi Prof Burhan ditanggapi, kita harus jeda dulu hanya di Kabar Petang pemirsa. Kita langsung ke Prof Burhan. Prof Burhan, mungkinkah ada faktor X yang bisa mengubah seluruh keadaan dan juga termasuk hasil survei yang sekarang dikeluarkan? Mungkin tidak. Ada 2 faktor Android yang sangat menentukan apakah terjadi perubahan luar biasa atau tidak. Yang pertama adalah faktor kontekstual, tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi. Kalau misalnya kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi ambrol, entah karena situasi ekonomi yang tidak menentu, itu kabar buruk buat Prabowo Gibran dan kabar baik buat Anies. Ya. Tidak juga kabar baik buat Ganjar, karena Ganjar posisinya gamang. Ya. Di satu sisi sempat mengusung narasi keberlanjutan, belakangan justru mengambil narasi perubahan yang sudah menjadi captive-nya Anies Muhaimin. Nah, yang kedua adalah kemampuan mobilisasi, terutama dalam mewujudkan intensi memilih pendukungnya ke tingkat partisipasi elektoral. Jadi survei-survei itu tidak akan berubah kalau tingkat partisipasi turnout dari masing-masing pendukung 3 capres itu di atas 80%. Tapi kalau ternyata tingkat partisipasi pemilih itu tidak sama, tidak setara, misalnya basis pendukung Anies atau Ganjar cenderung lebih tertarik untuk menggunakan hak suaranya di hari H nanti, sementara pendukung Prabowo cenderung lebih pasif dan tidak menggunakan hak suaranya, itu kemungkinan terjadi perubahan. Karena bagaimanapun jangan lupa dalam survei itu yang aktif adalah enumerator yang mendatangi pemilih. Sementara dalam hari H nanti itu pendukung masing-masing calon yang harus aktif datang ke TPS. Dan jangan lupa sekali lagi nih Andro, tanggal 14 Februari itu hari Valentine. Ya. Jadi kalau misalnya ada satu pendukung calon tertentu yang tidak akan tergoda untuk merayakan Valentine di malam harinya dan all out untuk menggunakan hak suaranya di hari H nanti, sementara ada basis lawan yang cenderung tidak menggunakan hak suaranya, entah karena faktor Valentine atau yang lain, itu kemungkinan juga bisa mengubah keadaan. Jadi dua, kalau tidak terjadi Andro, sangat mungkin sangat mungkin ya ada kemungkinan Prabowo Gibran menciptakan kejutan. Jadi ada 2 kemungkinan itu yang menurut saya krusial. Jadi kalau tren Ganjar masih menurun seperti sekarang dan Prabowo tidak mampu membungkus kemenangan 50% persatu, Anies lah yang masuk putaran kedua. Tapi kalau tren ini terus berlangsung dan saat yang sama basis Anies yang lama, ya Anies tidak mampu menarik basis lama Pak Prabowo, ya bisa jadi terjadi satu putaran. Nah itu yang kita harus tunggu. Baik, Bang Hensat, singkat saja. Ya, kalau tadi pertanyaannya kira-kira apa yang bisa berubah, saya menggarisbawahi 2 gitu ya. Kalau tadi saya mengulang disertasi saya tentang momentum politik. Nah, ini momentumnya masing-masing belum terlihat. Jadi momentum politik itu kan efeknya 2, bisa menaikkan dan menurunkan. Kalau kemudian ada efek momentum politik yang menurunkan salah satu di antara 3 capres-cawapres elektabilitasnya, maka ya pasti akan diuntungkan yang lain yang menempatkan itu.
Nah, jadi selama momentum politik ini belum ada, setiap pasangan capres-cawapres itu harus aware tuh, harus hati-hati melihat fenomena yang terjadi di Indonesia, karena momentum politik itu bisa tiba-tiba muncul gitu dan harus bisa dimanfaatkan oleh masing-masing capres-cawapres. Satu lagi, pada saat saya pidato politik kemarin yang saya angkat adalah demokrasi dan sembako. Nah, peran sembako ini juga bisa menjadi titik naik dan titik turun gitu. Kalau dari hasil survei kedai kopi tentang money politics itu paretonya tuh 30 30 40. 30 ini yang tidak menerima sama sekali, 30 yang kedua menerima tapi tidak akan memilih, yang 40 ini menerima dan memilih gitu. Jadi kalau memang fenomena sembako ini sulit sekali dihilangkan. Jadi kalau ada yang bagi sembako, maka sangat mungkin dia akan mendapatkan 40% dari yang menerima sembako itu. Okay. Nah, tentunya fenomena ini tidak bagus buat demokrasi, tapi memang dengan adanya fenomena sembako ini, yaitu tadi paretonya bisa dilihat bahwa ada kesempatan orang untuk mendapatkan suara dari sembako yang dibagikan. Oke, baik. Terima kasih Bang Henry Satrio, terima kasih juga Bang Haji, dan terima kasih juga Prof Burhan sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore semuanya.